Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari kelas Afirmasi 3 ingin menyampaikan makalah yang berjudul Analisis Perkembangan Anak Usia Dini berdasarkan tahap perkembangan dan stimulasi yang tepat dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Anak usia dini merupakan individu yang sedang berada dalam masa keemasan atau golden age, di mana 80% perkembangan otak terjadi pada rentang 0 sampai 6 tahun. Perkembangan anak terjadi secara bertahap, saling berkaitan antar aspek, dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tahapan perkembangan meliputi perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, spiritual, serta nilai-nilai dasar kehidupan. Pada periode ini dibutuhkan stimulasi yang tepat, konsisten, serta responsif demi mengoptimalkan potensi anak. Namun dalam praktek pendidikan, banyak orang tua dan pendidik lebih fokus pada capaian akademik dibandingkan pemenuhan kebutuhan perkembangan dasar. Akibatnya, perkembangan fundamental seperti regulasi emosi, kemandirian, motorik halus, atau kemampuan kurang berkembang optimal. Maka diperlukan analisis perkembangan berdasarkan teori perkembangan dan praktek stimulasi yang sesuai. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan ini adalah: 1. Bagaimana karakteristik tahap perkembangan anak usia dini menurut teori terpilih? 2. Bagaimana analisis perkembangan anak berdasarkan aspek perkembangan? 3. Bagaimana stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak? 4. Bagaimana penerapan melalui studi kasus anak dan lembar observasi perkembangan? C. Tujuan penyusunan laporan ini adalah: 1. Mendeskripsikan teori tahap perkembangan anak usia dini. 2. Menganalisis capaian perkembangan anak berdasarkan studi kasus. 3. Memberikan rekomendasi stimulasi perkembangan yang tepat. 4. Menyusun laporan tugas kuliah dengan pendekatan praktis dan akademis. D. Manfaat. 1. Teoritis, memperkaya wawasan akademik dalam kajian PAUD dan psikologi perkembangan. 2. Praktis, memberikan panduan observasi dan stimulasi kepada pendidik dan orang tua. Bab 2. Kajian teori. A. Konsep perkembangan anak usia dini. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat kumulatif, progresif, berkesinambungan, mencakup aspek motorik, kognitif, sosial, bahasa, emosi, moral, dan nilai. B. Tahap perkembangan menurut para ahli. Berbagai teori dapat digunakan di antaranya: 1. Gen Piaget kognitif, 0-2 tahun sensori motor, 2-7 tahun praoperasional, ciri simbolik egosentris bermain pura-pura. 2. Erik Erikson psikososial, 1-3 tahun autonomi versus SEM, 3-6 tahun inisiatif versus will, fokus kemandirian inisiatif eksplorasi. 3. Lev Vygotsky sosial kultural, zona perkembangan proksimal atau ZPD, scaffolding mediasi bahasa sebagai alat sosial. 4. Kohlberg moral, tahap prekonvensional, moral berbasis aturan dan hukuman. 5. Hurlock motorik dan emosi, menekankan interaksi lingkungan sebagai penguat. C. Aspek perkembangan anak usia dini. Laporan ini memakai pembagian aspek: motorik kasar, motorik halus, kognitif, sosial emosional, bahasa, nilai moral spiritual, kemandirian. D. Stimulasi perkembangan. Stimulasi dilakukan dengan prinsip bermain bermakna, responsif dan interaktif, diferensiasi proses dan produk, lingkungan aman dan kaya pengalaman, kolaborasi rumah sekolah. Bab 3. Metode penulisan. Metode dalam laporan ini menggunakan pendekatan studi kasus dan observasi deskriptif kualitatif melalui lembar observasi capaian perkembangan serta wawancara singkat dengan pendidik dan orang tua. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Nama anak: Raffi, usia 6 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki. Lingkungan: tinggal dengan orang tua, ibu berprofesi guru, ayah guru. Status sekolah kelompok B. Minat dominan: menggambar, bercerita, membaca. Temperamen: easy, adaptif, kooperatif. Kesehatan normal, imunisasi lengkap, tidak ada riwayat keterlambatan motorik. Instrumen lembar observasi perkembangan. Aspek motorik kasar, indikator melompat, berlari, keseimbangan. Capaian: berkembang sesuai harapan,
catatan, mampu melompat dari ketinggian 30 cm. Aspek motorik halus, indikator, memegang pensil, menggunting, capaian berkembang sangat baik, catatan, gambar detail. Aspek kognitif, indikator mengenal simbol, mengelompokkan benda, capaian berkembang sesuai harapan, catatan, mampu pola ABAB. Aspek bahasa, indikator ekspresif dan reseptif, capaian sangat baik, catatan, naratif, kosakata luas. Aspek sosial emosi, indikator berbagi, capaian berkembang sesuai harapan, catatan menangis jika kalah. Moral spirit, aspek moral spiritual, indikator mengenal aturan dan nilai, capaian berkembang sesuai harapan, catatan, hafal doa dan surat pendek. Aspek kemandirian, indikator makan, toilet, training, capaian sangat baik, catatan, mandiri. Analisis berdasarkan teori. Kognitif Piaget, anak berada pada tahap pra-operasional, penggunaan simbol dan bahasa menonjol. Psikososial Erikson, tahap inisiatif versus guilt terlihat pada perilaku eksploratif dan bermain peran. Sosial budaya Vygotsky, butuh scaffolding dalam regulasi emosi saat kompetisi bermain. Moral Kohlberg, tahap prekonvensional, patuh aturan namun belum konsisten menerima kekalahan. Permasalahan atau kebutuhan penguatan, regulasi emosi dalam situasi kompetitif, toleransi dan empati pada teman, penyaluran minat menggambar menuju produk kreatif. Rekomendasi stimulasi. Stimulasi dapat dilakukan. 1. Sosial emosi, words game kooperatif, role play negosiasi, emotion card. 2. Motorik halus, proyek seni, melukis bebas, kolase. 3. Bahasa, storytelling bergilir, story retelling, kamus mini. 4. Kemandirian, self-help, rutinitas makan dan merapikan alat. 5. Kolaborasi orang tua guru, laporan harian, komunikasi responsif. Diskusi, hasil observasi menunjukkan perkembangan Nafi sesuai dengan keunggulan bahasa dan seni. Temuan ini konsisten dengan karakteristik usia 5-6 tahun menurut standar PAUD. Regulasi emosi masih perlu dukungan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Perkembangan anak usia dini berlangsung bertahap dan saling berkaitan. Studi kasus menunjukkan perkembangan berada pada rentang sesuai usia. Regulasi emosi dan sosial merupakan area yang masih membutuhkan stimulasi. Stimulasi yang tepat harus berbasis bermain, diferensiasi, dan kolaborasi keluarga sekolah. Saran, pendidik perlu melakukan observasi sistematis dan pencatatan otentik. Orang tua perlu menyediakan stimulasi emosional melalui percakapan dan bermain. Sekolah dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosi dalam kurikulum. Daftar pustaka. Berg, L.E. 2013, Child Development. Sandrock, J.W. 2011, Lifespan Development. Hurlock, E.B. 1978, Child Development. Piaget, J. 1973, The Child and Reality. Vygotsky, L. 1978, Mind in Society. Papalia, D. 2008, Human Development. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.